Halo semua, kembali lagi dengan saya Fitra. Hari ini saya akan membahas lanjutan dari pertemuan sebelumnya, yaitu pertemuan 1 tentang array dan fungsi. Sekarang di pertemuan 2 kita mempelajari tentang penanganan file, manipulasi file, dan upload file. Oke, check this out. Oke, penanganan file. Dalam manajemen file dan direktori, PHP menyediakan lebih dari 70 fungsi. Beberapa fungsi utama yang berhubungan dengan manajemen file ya, antara lain seperti di bawah ini. Ya, di sini ada namanya fopen, kurung buka, nama filenya ya, dolar nama file, maksudnya dolar nama file itu adalah variabel ya, variabel nama file, koma, variabel mode ya, kurung tutup dan titik koma. Ya, keterangannya nama file ini ya, variabel nama file ini merupakan nama file yang akan dibuat ya. Kalian ingin membuat nama filenya dengan nama apa. Kemudian dollar mode ya, itu merupakan mode akses file ya. Mode akses file itu seperti apa sih? Kita bisa lihat. Ya ini adalah mode-mode yang ada pada penanganan file ya, jenis-jenisnya. Yang pertama mode R ya. R itu atau read, keterangannya hanya untuk baca file, pointer berada di awal file. Ya, maksudnya pointer berada di awal file, dia akan membaca pointernya itu, kursornya itu berada pada di awal baris paling atas. Oke, kemudian R plus ya, read plus. Keterangannya untuk baca dan tulis file. Ya, jadi dia bisa read write ya. Kemudian pointer berada di awal file ya, sama seperti yang read. Kemudian untuk W ya atau write itu hanya untuk tulis file. Ya, isi file lama akan dihapus, kemudian diisi dengan data yang baru. Ya, jika file belum ada, maka akan di-create secara otomatis. Ya, jadi ketika kita menggunakan fungsi fopen itu, dia akan ngecek filenya ada nggak. Kalau filenya nggak ada, dia akan terbentuk secara otomatis. Ya, seperti itu. Kemudian W plus atau write plus, yaitu untuk baca dan tulis file. Ya, fungsinya mirip dengan R plus ya. Isi file yang lama akan dihapus, kemudian jika filenya belum ada maka akan di-create ya, sama seperti write. Kemudian A ya, hanya untuk menambahkan isi file ya, pointer berada di akhir file. Jika file belum ada maka akan di-create. Ya, jadi fungsi A itu hanya untuk menambah isi yang sudah ada datanya ya. Kalau belum ada, dia akan di-create secara otomatis dan posisi berada di akhir file ya. Jadi misalnya baris pertama sudah pernah diisi, ketika kita namain fopen nama file, koma A, maka dia akan menambahkan di baris berikutnya. Ya, seperti itu. Nanti kalian bisa lihat ketika praktek ya. Kemudian A+, yaitu untuk membaca dan menambahkan isi file. Ya, bisa membaca dan menambahkan isi file. Jadi yang plus-plus ini fungsinya dia bisa read write ya, bisa menambahkan, membaca, menambah. Kemudian pointer sama ya, berada pada akhir file ya. Jadi dia akan membuat baris baru. Jika filenya belum ada maka akan dibuat secara otomatis. Oke. Oke, kita langsung masuk ke coding program. Sekali lagi, syarat untuk menggunakan pemrograman PHP, kita harus punya server bayangan ya. Seperti kemarin kita sudah bahas tentang ada exam, ada lam, ada wam, ya ada mam ya, dan mungkin teknologi sekarang makin berkembang, mungkin ada yang lainnya lagi. Oke, tapi sekarang yang default yang saya gunakan adalah exam ya. Jadi yang perlu kita perhatikan adalah kita pastikan service examnya nyala ya, agar kita bisa mencoba program PHP-nya. Bagaimana ngeceknya? Kita bisa lihat ya di pojok kanan bawah sini. Oke, berarti file examnya belum saya buka. Saya coba buka file examnya, ini dia. Oke, ketika dia sudah berjalan maka harusnya, nah di pojok kanan bawah ini ada fungsi icon examnya akan
terbuka. Ya, oke, coba saya buka untuk memastikan. Ya, kalian bisa lihat ya, di sini Apache saya warnanya hijau ya, berarti tandanya berjalan dengan normal ya. Di sini ada untuk stop dan start. Jadi bisa misalnya ada update di directory PHP-nya, maksudnya settingan-settingan yang fungsi yang untuk PHP ingin kita edit di Apache itu harus di stop dan di start ulang ya jika ada eh, pengembangannya. Oke, ini kita pastikan. Oke, untuk kalian nanti yang akan belajar database di sini bisa di start juga ya MySQL-nya agar database-nya bisa jalan. Oke, sudah dipastikan jalan. Kita coba coding programnya ya. Pertama, kita harus membuat sebuah folder di dalam folder htdocs ya. Jadi ketika kita membuat sebuah server bayangan, kita harus membuat foldernya di dalam server bayangan tersebut. Nah, ketika kalian menginstal Exam, maka defaultnya folder Exam itu akan berada di drive C, ya directory C, kemudian ada nama foldernya Exam. Oke, kita buka. Di C Exam, ya. Ini akan terbuka direktori examnya. Kemudian yang perlu kalian perhatikan adalah htdocs ya. Htdocs ini adalah tempat kalian untuk menentukan lokasi penyimpanan file PHP kalian ya. Tapi karena saya di laptop saya ini sudah saya ubah settingan directory rootnya ya. Jadi sekarang directory rootnya saya arahkan di directory data di htdocs. Ya, jadi saya setting sendiri untuk disiapkan di drive terpisah ya, directory terpisah. Oke, jadi saya setting di sini htdocs. Oke, tapi untuk kalian tetap aja dicek exam htdocs ya, kalian bisa kerjakan di situ. Kalau kalian udah lebih mahir, kalian bisa cari di infonya di YouTube atau di Google bagaimana sih cara merubah biar baca direktorinya itu bisa di direktori yang terpisah ya. Jadi nggak harus di C, exam, htdocs. Oke, sebelum membuat projectnya, kita buat dulu folder baru di sini namanya pertemuan 2. Oke, jadi pastikan huruf besar, huruf kecil itu harus sesuai pada saat direktori itu dipanggil ya, karena dia bersifat case sensitif. Oke, saya sudah buat foldernya pertemuan 2, datanya masih kosong. Sekarang kita buka editornya. Ya, kebetulan di sini saya menggunakan Sublime. Ya, untuk editor kalian bisa menggunakan apa aja ya. Kalau di kampus ya di lab itu dia menggunakan Notepad++ ya. Kalau di saya menggunakan Sublime ya. Ada banyak lagi ya. Ada Sublime, terus ada Atomic juga gitu ya. Ada PHP editor juga ya. Banyak sekali ya. Termasuk Notepad bawaannya Windows pun bisa kalian gunakan untuk editor PHP. Ya, tapi kembali lagi, Notepad yang ada di base-nya Windows ini, ya dia hanya based on text gitu ya. Jadi dia nggak ada auto detect pewarnaan gitu ya, background ya, seperti akan kita coba di Sublime ini. Oke, seperti apa? Oke, sekarang kita open folder yang sudah kita buat tadi ya, pertemuan 2, select folder. Data yang masih kosong, di sini baru kita ketikkan codingan programnya. Oke, di sini tag pertama yaitu adalah tag PHP-nya ya. Jadi kita harus buat dulu namanya tag PHP. Ya, di mana ada pembuka, di situ ada penutupnya ya. Kemudian save aja dulu filenya, namanya apa nama filenya di sini kita coba tadi. eh File 01.php ya. Dengan mode read.
file 01.php, save as type-nya pilih php. Oke, setelah dibuat, di sini kita baca ya. Baris ketiga dan keempat ya. Baris ketiga itu adalah menentukan nama filenya. Di sini nama filenya kita tentukan namanya data.txt. Oke, langsung kita buka di codingnya. Dolar nama file sama dengan tadi apa? Data.txt. Oke, kemudian dollar handle sama dengan fopen. Dollar handle sama dengan fopen. Ya, dollar nama file, koma, read. Oke, if not handle, if oke, if else ya. Ada if, ada else ya. Oke, kita lihat di sini echo file tidak dapat dibuka atau belum ada. Ya, B ini tagnya HTML ya, berarti di bold. Oke, file tidak dapat dibuka atau belum ada. Berarti sini echo bold file tidak dapat dibuka atau belum ada. Oke, ada tag penutupnya, sorry, saya buat dulu. Oke, misalnya ada berarti echo file berhasil dibuka. Oke, kita coba echo file berhasil dibuka. Ya, jangan lupa ditutup. Ya, jadi ada fopen, maka ada fclose-nya juga. Fclose dollar handle. Oke. Oke, simple. Langsung kita praktekin ya. Kita buka ya, localhost garis miring pertemuan 2. Oke, ketika dibuka di browsing ya, kita wajib menggunakan di awalan link browser kita itu dengan menggunakan kata localhost. Ya, jadi itu sebagai alamat server bayangan kita ya. Karena kalau di hosting dia akan menggunakan nama domain, karena kita coba di lokal komputer kita, maka kita gunakan namanya localhost. Garis miring nama folder yang tadi kita buat ya, pertemuan 2. Kemudian kita akses di sini file 01.php. Oh, ada yang miss. Sorry guys. Kalian lihat ya di sini ya, error online 9. Berarti dia akan ngasih tahu ada error di baris ke-9. Ternyata apa? Ternyata titik komanya saya kurang. Ya, jadi biasakan di dalam PHP itu setiap di akhir program itu gunakan tanda titik koma. Ya, seperti itu. Kemudian coba kita jalanin lagi. Kita refresh aja ya. Oke, di sini kita kena warning ya. Warning if open data titik txt valid to open stream karena no search file or directory ya. Filenya nggak ada ya, karena di dalam folder pertemuan 2 tadi hanya ada file 01.php ya. Jadi file yang nggak ketemu, warning fclose, jadi dia juga nggak bisa tutup juga, dibuka aja nggak bisa. Gimana mau nutupnya juga ya kan. Oke, jadi kalian harus membuat file data.txt terlebih dahulu ya.
dengan membuat file baru di Notepad kemudian simpan dalam direktori localhost kalian berada. Ya, jadi ternyata di sini saya harus buat satu buah file namanya data. Saya langsung save aja. Pilih filenya, pilihnya teks. Mana dia teks? Oh, nggak ada. Udah kita langsung file aja. Namanya data.txt ya. Saya gunakan D-nya huruf besar, berarti di coding programnya juga harus sama, D-nya harus huruf besar ya, karena dia case sensitif ya. Kalau kalau filenya jadi kecil, maksudnya kalau nama filenya huruf kecil semua, kemudian di codingannya ada huruf besar di awalnya, maka file tersebut tidak akan bisa terbaca. Oke, saya save. Kemudian kita refresh lagi. Oke, muncul ya, file berhasil dibuka. Berarti coding program si fopen ini dia sudah berhasil membuka file. Ya di sini masih mode-nya dalam kategori read ya. Dia belum bisa nge-write ya. Oke, next. Ya, ini tadi ya, ini contohnya ya hasilnya. Oke, sekarang kita menulis file ya. Fwrite dan fputs ya, fungsinya untuk menulis teks pada file. Jadi tadi filenya udah kita sediain, namanya file data.txt, tapi datanya masih kosong ya, masih blank. Jadi yang perlu kita isi. Jadi gimana cara ngisinya? Dengan menggunakan fwrite atau fputs ya. Ini sama ya, koma, $handle, koma, $isi, kurung tutup, titik koma, kemudian atau fputs, ya kurung buka, $handle, koma, $isi, kurung tutup, dan titik koma. Oke, seperti apa? Langsung aja kita buka programnya. Oke, kembali lagi ya. Di praktek ini kita nggak harus mengetikkan coding itu selalu dari awal ya. Jika contohnya ada yang mirip dari file sebelumnya, itu kita bisa copy paste. Bukannya saya mengajarkan copy paste, tapi jika kalian sudah paham yang memahami tentang programnya, kalian mau copy paste ke file yang berbeda itu nggak masalah ya. Karena coding program itu dituntut adalah kecepatan untuk membuat program ya. Jadi kalau kita ngetiknya aja udah lama, gimana mau eksekusi programnya gitu ya. Oke, langsung aja kita coba buat file baru ya. Di sini disuruhnya file 02.php ya, menulis file. Oke, saya buat file baru. Namanya saya save langsung file 02.php. Save. Kita lihat apa yang mirip. Ya, ini sama ya, baris 1 sampai baris ke-7 ini mirip ya. Kemudian yang berbeda adalah 8 sampai 11. Oke, jadi pada intinya kita bisa copy yang isi dari file 1, saya copy ke file 2. Cuma yang membedakan apa? Yang membedakan adalah baris ininya ya, fwrite. Oke, sama ininya ya, modenya. Berarti modenya saya ganti bukan read lagi tapi write. Oke, kemudian di sini saya panggil fungsinya ya, panggil fungsinya fwrite sama fput ya, fungsinya sama untuk tulis file. Fwrite dan fput. Oke, di sini apa yang disuruh? Fakultas Teknologi Informasi. Oke, saya perlu $handle-nya. $handle ini fungsi untuk memastikan file tersebut bisa dibuka ya. $handle, fakultas teknologi informasi. Oke. Kemudian
apalagi yang saya tambahkan, yang perlu ditambahkan Universitas Budi Luhur. Oke, Universitas Budi Luhur. Oke, file berhasil ditulis. Oke, sekarang kita coba eksekusi ya. Tadi file 01 udah kita jalanin, sekarang file 02 ada error nggak? Oke, langsung diinformasiin file berhasil ditulis ya. Sekarang gimana kita memastikan bahwa file itu udah tertulis yang kita isi tadi atau belum ya? Kita masuk ke folder pertemuan 2 tadi ya. Kita cek ini data.txt ya. Terbentuk ya, pada baris ke-1 dia tadi menggunakan F-write dan pada baris kedua dia menggunakan F-puts ya. Langsung muncul hasilnya seperti ini ya, seperti itu. Oke, next, menampilkan file. Untuk menampilkan isi file ya digunakan fungsi di bawah ini ya, ada fread atau fget ya. Fungsinya sama ya, fread kurung buka variabel $handle, koma, kemudian ada kurung buka variabel $panjang, kurung tutup dan titik koma. Ya, fget juga sama seperti itu. Ya, jadi dolar panjang ini maksudnya ini dalam ukuran byte ya. Jadi biasanya satu karakter itu nilainya 1 byte ya. Jadi biasanya digunakan 1 sampai ada yang 1024 byte, ada yang 2048 byte ya. Tergantung kebutuhannya. Oke, tadi ini menutup file ya. Setiap di akhir file handle itu harus selalu ditutup ya. Jadi menggunakan fungsi fclose, kurung buka, $handle, kurung tutup dan titik koma. Oke, lanjut. Kita langsung programnya. Dia hampir sama ya seperti sebelumnya, hampir yang pertama hampir mirip. Untuk fopen ini dia menggunakan modenya R ya, read ya, sama ya. Karena dia hanya untuk baca file aja, jadi dia cukup butuh mode read aja. Kemudian ada tambahannya ini ya, if gets ya, kurung buka, $handle, koma 2048 byte. Ya, jadi dia akan membaca sebanyak 2048 karakter. Oke, untuk ngeceknya gimana? Kita langsung coba aja ya. Kita copy. Kita save namanya file 03.php. Ya, sama dia read. Yang membedakan adalah else-nya ya, echo isi file. Oke, ini saya ganti aja isi file. BR ya, BR untuk pindah baris ya, buat baris baru. Kemudian while ya. $isi sama dengan fgets, $handle, sebanyak 2048 karakter ya. Oke, kemudian apa lagi lanjutannya? Echo $isi BR. Oke. Jadi tadi kita sudah mengisi datanya apa ya, file yang ke-02, mengisi data Fakultas Teknologi Informasi dan Universitas Budi Luhur ya. Tadi kita baru baca hanya di file txt-nya ya, data titik txt-nya. Sekarang ingin kita memunculkan isi dari
data.txt akan kita munculkan di halaman web. Seperti ini caranya. Oke, langsung kita coba praktekkan di browser file 03.php. Oke, ini adalah isi filenya. Ya, dia muncul ya. Fakultas Teknologi Informasi dan Universitas Budi Luhur. Ya, jadi dia di sini kalau kalian lihat codingannya, ya setelah dia berhasil membaca file, kemudian lakukan $isi sama dengan fgetch berbuka $handle, ya baca file tersebut ya. Data.txt itu ada berapa banyak sih datanya yang akan dibaca sebanyak 2048 byte. Ya kemudian di sini echo $isi ya. Nah, ini dia akan menampilkan isi filenya per baris ya. Jadi yang sudah diisi baris pertama, baris kedua, baris ketiga, baris keempat nanti akan ditampilkan berdasarkan loopingnya ya, looping disesuaikan. Oke, seperti ini hasilnya ya, sama ya, sama. Oke, berikutnya adalah penanganan file directory dan manipulasi file. Seperti apa? Kita lihat lanjutannya. Yang di sini membuat directory baru ya. Penanganan file ini berfungsi untuk membuat directory atau folder pada directory web server yang kita gunakan sebagai localhost. Ya, jadi kita akan membuat sebuah folder di dalam localhost kita ya, web server kita. Gimana langkahnya? Pertama, kita langsung masuk ke pemrograman. Oke, kita lihat dulu nama filenya apa di sini, file 04.php ya. Selanjutnya kita buat di sini, kita buat new file, save file 04.php. Oke, save seperti biasa, diawali dengan PHP pembukanya dan penutup PHP-nya. Oke, selanjutnya $dir sama dengan tadi apa nama foldernya, kita akan buat folder image ya. Oke, kemudian $check mkdir. $check sama dengan mkdir $dir. Ya, seperti itu ya. Lanjut if check ya, pengecekan. Ya, tadi sini ada pengecekan if $check. Oke. Kemudian else-nya. Oke. Oke, cek directory $dir berhasil dibuat ya. Jadi maksudnya nanti akan mencetak directory, nama foldernya ya, $dir, nama foldernya, folder image berhasil dibuat. Oke, di sini kita buka echo directory $dir. B ini bold ya, bahasa teks HTML ya. Jadi ada di pertemuan 1 dibuat. Oke, tinggal copy, bawahnya diganti jadi gagal. Dibuat, kemudian apa? Oke, selesai. Langsung kita coba ya. File 04.php. Ya, directory image berhasil dibuat ya, karena kita akan membuat folder image ya namanya. Seperti kalian lihat tadi, fungsi tag bold tadi ya, B ya, ini ya, jadi menjadikan lebih terang. Seperti itu. Oke, directory image berhasil dibuat. Sekarang kita cek, benar nggak sih kebentuk foldernya, kita lihat ya. Oke, terbentuk ya. Terbentuk secara otomatis folder image-nya. Tapi datanya belum ada ya. Hanya terbentuk directory atau folder image. Oke, kemudian lanjut menghapus directory
ya. Tadi kita membuat directory, sekarang menghapus. Kalau menghapus dia menggunakan fungsi namanya rmdir ya. Kalau tadi membuat folder baru namanya mkdir, untuk menghapus kita menggunakan rmdir ya. Fungsinya rm itu kepanjangan dari remove directory ya, rmdir. Oke, caranya sama. Jadi ya sama ya. Kita cukup copy paste aja. Jadi yang penting kita pemahaman codingnya ya. Jadi kalau fungsinya yang sama itu kita bisa copy paste dan tinggal kita edit sedikit-sedikit. Oke, kita copy file baru namanya apa di sini? 05 ya, file 05.php kita buat file 05.php. Oke, bedanya apa yang tadi mkdir jadi rmdir. Oke, coba kita eksekusi. Kalian lihat di sini ya folder image-nya ya. Di sini ada folder image. Setelah di rmdir maka folder image-nya akan terhapus. Kita cek ya, file kita jalankan file 05.php. Oke, yang tadi ini berhasil dibuat, seharusnya berhasil dihapus ya. Kalau kita lihat di materi, ini ya berhasil dihapus ya. Sorry, itu kita kelewat karena miss. Berhasil dihapus. Kemudian di sini juga gagal dihapus. Oke, kalau kita jalanin lagi, rmdir dia nggak bisa jalan karena folder image-nya tidak ada ya. Kita cek lagi ya, di sini folder image-nya udah nggak ada ya, karena tadi kita sudah berhasil dihapus ya, di remove directory. Jadi ini nggak ada. Oke, tapi karena kita akan gunakan untuk belajar, jadi kita buat lagi ya. Berarti kita jalankan lagi yang 04 ya, agar terbentuk folder image kembali ya. Kita cek lagi ya, folder image-nya terbentuk ya. Oke, next. Nah, manipulasi file ya. Jadi tadi filenya sudah terbentuk, sekarang kita akan memanipulasi filenya. Ya, di sini file exist yang memeriksa apakah filenya ada atau tidak ya, variabel filenya ada atau tidak. Oke, dia akan ngecek ya. Jadi untuk menghilangkan tadi tampilan error no search directory, kita bisa menggunakan if file exist ini ya. Jadi jika ada if file exist ini, maka seharusnya tidak akan muncul error seperti yang sebelumnya tadi ya. Lalu is file yang memeriksa apakah variabel file adalah file atau bukan. Jadi akan ngecek file ini adalah file atau bukan ya. Kemudian is directory. Ya, dia memeriksa apakah variabel file ini adalah directory atau bukan. Ya, jadi dia akan ngecek ya tadi dia sebenarnya directory apa nama file sih gitu ya. Nanti kan akan kelihatan gitu ya. Kalau benar true, dia berarti akan menampilkan message bahwa benar itu adalah sebuah file. Betul juga dengan directory. Ya, kemudian is executable file yang memeriksa apakah file tersebut termasuk file yang bisa dijalankan secara langsung atau tidak gitu ya. Jadi maksudnya dia akan ngecek nih file ini bisa langsung dieksekusi nggak sih? Ya kalau contohnya file exe ya, kalau file exe itu bisa langsung dieksekusi. Kalau non file exe berarti dia tidak bisa langsung dieksekusi. Kemudian is writable ya, memeriksa apakah $file ya atau variabel file termasuk file yang bisa ditulis atau diedit ya. Dia akan ngecek file tersebut, ya contohnya tadi apa data.txt, file tersebut bisa bisa ditulis atau diedit nggak gitu ya. Kemudian readable ya, is readable maksudnya adalah memeriksa apakah variabel file termasuk file yang bisa dibaca atau tidak ya. Kemudian, oke, kemudian file
a time, ya kurung buka dollar file ya variable file kurung tutup ya fungsinya untuk menghasilkan waktu akses terakhir file ya Unix timestamp ya maksudnya Unix timestamp itu defaultnya waktu sistem operasi Unix ya jadi menghasilkan waktu akses terakhir kali filenya. Kemudian ada file ctime ya menghasilkan waktu pembuatan file. Jadi maka dia akan mencetak waktu pembuatan filenya itu kapan ya. Jadi metodenya juga sama menggunakan Unix timestamp. Kemudian file mtime yang menghasilkan waktu modifikasi terakhir file ya. Jadi sama ya, template-nya dalam Unix timestamp. Ya, jadi ada waktu akses, waktu membuat file, kemudian waktu modifikasi terakhir kapan, ya itu akan kelihatan ya. Kemudian ada file size, ya kalau buka adalah variable file. Ini menghasilkan ukuran besar dalam bentuk byte. Ya jadi dia akan tampil nih ukuran filenya berapa nih, ya berapa byte nih. Ya kemudian file type ya, kurung buka dollar file, kurung tutup yang menghasilkan jenis file. Ya jenis filenya apa? Tipe-tipenya ada tipe TXT atau tipenya doc gitu ya atau DOC maksudnya ya. Kemudian uh, ada PDF ya dan lainnya. Kita masuk ke contoh manipulasi file ya. Di sini uh, fungsinya untuk mengecek ya. Tadi kita kan sudah membuat file dan directory. Sekarang kita cek filenya. File tersebut eksis ada atau enggak sih? Ya sebelum-sebelumnya waktu kita coba kan error ya karena ternyata filenya udah dihapus atau filenya belum ada, maka muncul error. Untuk mencegah munculnya error tersebut, maka digunakanlah pengecekan file eksis ini. Ya, caranya mungkin hampir sama dengan yang file sebelumnya. Sekarang coba kita coba codingnya. Oke, kita buat file baru aja ya. File 06 titik php ya php. Oke, kemudian dolar nama file sama dengan data titik txt. Benar nggak seperti itu? Oh sorry, file name di sini namanya. Kita sesuaikan aja dengan ada di materi ya. File name, kemudian if file exist dollar file name ya, else sini echo file name ada file name ada. Oke, else berarti kebalikannya berarti tidak ada. Oke, sekarang kita ngecek nih file data titik txt ini ada nggak? Ada ya di sini ya, berarti harusnya nampilin file data titik txt-nya ada. Ya, coba kita cek hasilnya 06. Oke, ya dia akan nampilin ya file data titik txt-nya ada. Oke, kemudian kita akan coba memanipulasi filenya ya. Di sini ada copy, rename, dan delete file. Ya, jadi di sini langkahnya pada baris yang kedua dia akan ngecek dollar file sama dengan data titik txt. Nama file aslinya adalah data titik txt. Kemudian kita buat dua nama file baru di sini dollar file baru sama dengan data baru titik txt. Kemudian dollar file baru 2 sama dengan data baru 2 titik txt ya. Jadi Anda membuat dua buah file baru. Kemudian if
copy file, koma, dollar file baru. Jadi istilahnya akan mengcopy data titik .txt ke file baru yang itu namanya data baru titik .txt. Jadi data yang ada di dalam file data titik .txt akan di-copy ke data baru titik .txt, ya. Maka sini akan muncul echo file berhasil di-copy menjadi file baru, ya. Kemudian if rename, jadi setelah berhasil di-copy, data baru titik .txt ini akan di-rename menjadi data baru 2 titik .txt. Ya, jika berhasil maka munculkan uh, informasi file berhasil di-rename menjadi file baru 2. Oke, kemudian if unlink, ya berarti mendelete file tersebut. If unlink file baru 2, berarti yang akan dihapus adalah data baru 2 titik .txt, ya. Kemudian dia akan menampilkan echo file baru 2 berhasil dihapus. Oke. Oke, kita coba aja. Kita buat file baru ya di sini, file 07 ya. Save file titik php. Oke, seperti biasa, tag pembuka dan tag penutup. Oke, kita lihat ya. Dollar file. Oke, dollar file sama dengan data titik .txt. Kemudian file baru sama dengan data baru titik .txt. Benar gak? Ya. Oke, ini bisa di-copy. Data baru 2, file baru 2. Oke, kemudian if copy dollar file, koma, dollar file baru. File B file berhasil di copy menjadi file baru. Oke, berarti echo file ya tadi bold dollar file berhasil di copy menjadi file baru. Oke, kemudian titik slash, harusnya di sini aja sih. Coba. Oke. Kemudian merename ya. If rename, yang di rename apa? Dollar file baru menjadi dollar file baru 2. Oke. File baru. Oke. Terakhir unlink. If unlink dollar
berhasil dihapus. Oke, kita coba ya guys. File 07. Oke, akan muncul warning ya. File data.txt berhasil di-copy menjadi data baru .txt. Kemudian file data baru .txt berhasil di-rename menjadi data baru 2.txt. Kemudian file data baru 2.txt berhasil dihapus. Jadi pada intinya nggak ada file yang filenya yang sebelumnya terbentuk langsung dihapus pada akhirnya. Maka ketika kita cek di program, ya nggak ada duplikatnya. Ya, kecuali apa? Kecuali unlinknya dinonaktifkan ya. Maka filenya otomatis akan terbentuk. Oke, kita lihat. Ada ya data baru 2.txt. Ya, karena dia tidak terhapus. Kita cek datanya, ternyata datanya isinya sama ya. Sama yang ada dari data.txt. Oke, sekarang kita masuk ke penanganan file, upload file ya. Seperti apa? Penanganan file ini berfungsi untuk menangani upload file ke web server atau localhost. Ya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam upload file ini. Yang pertama adalah pada form HTML harus ditambahkan atribut NCType sama dengan multipart garis miring form strip data. Yaitu udah standarisasi ya. Misalnya ada uploadan berupa file ya atau baik file itu berupa gambar atau non gambar, itu di tag HTML-nya wajib menyertakan NCType sama dengan bukan kurung buka, kutip 2, multipart garis miring form strip data kutip penutup. Yang kedua, form input dan upload file dapat menggunakan tag input dengan value type-nya sama dengan file ya. Jadi input type sama dengan file, maka otomatis pada tag HTML-nya akan muncul button untuk upload file. Oke, yang ketiga, untuk menangani inputan, PHP menyediakan sebuah variabel array global ya, garis miring files. Ya, indeks dari variabel ini antara lain ya ada $file name, temp name, kemudian ada size, kemudian ada type. Ya, apa aja sih bedanya ya? Kalau untuk name berarti nama asli dari file yang akan diupload. Kemudian temp name nama temporary file yang akan diupload. Kemudian size ukuran file asli ya dalam ukuran byte. Ya, kemudian type ya sama dengan mime type file yang diupload ya seperti itu. Kemudian destination folder file upload harus bisa writable ya atau bisa diakses biasanya dengan permission 777 atau 775. Yaitu standarisasi untuk bisa diakses ya, bisa writable juga. Ya, ini contoh coding programming ya tadi dibilang pada halaman sebelumnya. Pada saat ingin ada proses form upload file ya, maka di form actionnya itu ada ditambahkan selain metode sama dengan post, ada tambahan NCType sama dengan kutip 2 multipart garis miring form strip data kutip 2 penutup. Ya, kemudian upload file ya untuk klik tombol buat upload ya. Kemudian ada input type submit ya, name upload value sama dengan upload. Oke, jadi pada form ini kita actionnya adalah upload titik PHP ya. Dia akan melempar ke proses upload titik PHP. Isinya seperti apa sih upload titik PHP itu? Seperti ini ya. If iset $_post upload. Jadi dia akan ngecek upload ya. Kebetulan nama name-nya upload ya, U-nya huruf besar, maka di sini ada name-nya ya. Kita lihat formnya
ya, input type file name sama dengan file, kemudian input type submit name sama dengan upload ya, value sama dengan upload. Oke, seperti itu ya, dia akan ngecek bahwa ada tombol klik ya, kalau tombol klik ya ke klik berarti ada tulisan value-nya upload ya. Jadi iset ini, fungsi iset ini memastikan bahwa yang kalian isi uh, dalam postingan get atau post itu datanya tidak kosong, jadi ada datanya. Oke, kemudian variabel dir underscore upload sama dengan kutip 2 image slash kutip 2 dan titik koma. Ya, jadi maksudnya adalah kita uh, menyediakan tempat direktori untuk menampung hasil uploadan dari si web yang kita buat tadi ya. Kemudian dolar nama underscore file sama dengan dolar underscore files eh, kurung buka file dan name ya, maksudnya adalah mengambil nama file dari yang kita upload. Jadi ketika kita klik tadi proses upload ya, kita akan bisa dapat nama-namanya, nama file name-nya, temporary name-nya ya, itu bisa kita tarik. Oke. Kemudian if is uploaded file yang memastikan file tersebut eh, berhasil diupload ya. Nah, ini dia ngecek temp name, kemudian buat variabel baru dollar check sama dengan move underscore uploaded underscore file ya, berarti memindahkan file temporary name tadi kemudian ke dollar dir underscore upload, berarti ke directory dir upload tadi ya, di mana di dalam folder image. Kemudian titik dolar nama file ya, dolar nama file ya, nama file yang kita upload tadi. If dollar check ya, mengecek bahwa file tersebut berhasil dipindahkan ya. Jika berhasil dipindahkan maka uh, bisa cetak menggunakan echo atau die ya, kurung buka file berhasil diupload ya. Kebalikannya file gagal diupload, seperti itu. Ini contoh hasilnya. Oke, langsung kita coba aja ya. Untuk menghemat waktu, kita langsung copy aja filenya ya, di sini kita copy, kemudian kita paste di folder form upload. Nah, pastikan kalau misalnya kalian copy paste, kalian pastikan juga cek kutip duanya ya. Ini akan bermakna berbeda antara kutip dua yang benar untuk pengodingan dan yang menggunakan seperti ASCII ya. Jadi harap diganti. Jadi gunakan adalah kutip dua yang normal standarnya aja ya. Oke, sudah. Maka tampilannya seperti ini. Selanjutnya kita buat file baru. Tadi nama filenya adalah upload.php. Oke, kemudian kita tinggal copy codingannya. Oke, kita paste di sini. Ya, jadi yang pertama dia memastikan bahwa tombol uploadnya diklik, kemudian dia ngecek lagi memastikan bahwa file tersebut berhasil diupload, ya. Kemudian pada berikutnya adalah move upload file. Jadi file yang sudah berhasil di upload akan dipindahkan ke directory tertentu. Ya, if check jika berhasil diupload ya, maka munculkan informasi file berhasil diupload ya. Begitu juga ketika gagal, maka alihkan ke file gagal diupload. Oke, langsung aja kita jalanin ya. Localhost garis miring pertemuan 2 garis miring form underscore upload titik php. Sekarang kita langsung choose file yang akan diupload
Ya, contohnya apa sih gambar? Misalnya gambar ya. Misalnya ini, kemudian saya upload. Oke, file berhasil di-upload. Jadi tadi saya udah milih gambar, kemudian saya simpan, dan ternyata berhasil di-upload. Sekarang kita cek, benarkah file yang saya pilih tadi tersimpan di directory image. Kita cek, ya ternyata benar ya, tersimpan ya, bermain.png yang tadi saya upload. Seperti itu. Oke, sebelum kita selesai pertemuan 2, ada tugas untuk kalian semua. Ya, tugas yang pertama untuk pertemuan 2, ya, buatlah 2 buah file teks dan PHP, yaitu data.txt dan tugas2.php. Mirip seperti yang tadi sudah kita praktekkan ya. Di sini kalian disuruh untuk mengisi NIM dan nama kalian pada file data.txt. Ya, tadi kalian bisa lihat ya. Tadi contohnya ada di mana? Contohnya di file 02.php. Ya, itu tinggal kalian ganti NIM dan nama kalian. Oke, kemudian tambahkan nick dan nama kalian pada setiap file PHP yang dibuat. Ya, jadi NIM dan namanya kalian cantumkan ya di file PHP-nya juga untuk memastikan bahwa itu kalian yang buat sendiri. Ya, setelah selesai upload tugas kalian ke e-learning ya. Saya akan sediakan nanti tempat untuk upload file tugas kalian ya. Ya, ada 2 hal yang harus diperhatikan pada proses upload. Yang pertama, file yang kemudian file yang sudah kalian buat tadi ya, tugas2.php dan data.txt tadi dikompres dalam bentuk zip ya. Dikompres dalam bentuk zip, kemudian baru diupload ke e-learning. Oke, kemudian tugas berikutnya adalah kalian mempraktekkan ya. Mempraktekkan, nanti simpan filenya sama ya, di filenya di zip juga ya. Oke, ini misalnya di sini kalian bisa tambahkan tugas 2.1 ya. Jadi tadi tugas 2 tadi udah ya, tadi yang sebelumnya. Ini yang tugas 2.1-nya. Oke, kalian praktekkan yang sintak PHP yang ada di sini. Ya, ini tadi yang sudah dibahas di sebelumnya ya. Oke, segitu dulu dari saya. Jika ada pertanyaan, jangan lupa komen ya, atau kalian bisa WhatsApp ke saya. Oke, sampai di sini dulu pertemuan 2 kita tentang penanganan file. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. See ya.